Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Di sore hari ini senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombor. Pemirsa, beragam upaya dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus mendukung serta menggerakkan akselerasi terhadap pengembangan pariwisata, di mana hal ini bertujuan sangat positif untuk masyarakat hingga pariwisata itu sendiri dengan tetap memandang ataupun memiliki konsep Sustainable Tourism Spot Development dengan melibatkan unsur masyarakat lokal hingga eksistensi budaya sendiri, salah satunya dengan hadirnya budaya Melayu yang bisa membumi namakan Provinsi Sumatera Utara. Lantas sejauh ini pemirsa, apa yang dimaksud dengan korelasi hingga efektivitas terhadap peranan dari budaya itu sendiri untuk mampu mengembangkan pariwisata? Tentunya pembahasan ini bersama saya Muhammad Azlan Stion dan rekan cantik saya ada Azifah Zari Anis. Ya, halo Anda pemirsa, dan senang sekali hari ini saya bisa menemani Azril pastinya ya dalam program Markombor, dan tadi juga sudah di-spillkan oleh Azril terkait dengan topik kita yang menarik saat ini, di mana kalau kita mengulas kembali kepada zaman yang semakin lama, semakin berinovasi, bertransformasi, bahkan juga saat ini kita masuk di dalam media atau di dalam momen di mana ini adalah masuk dari era globalisasi yang memudahkan kita untuk mengakses segala hal, untuk mendapatkan segala informasi, dan termasuk juga dengan masuknya budaya-budaya asing yang menjadi edukasi baru terhadap kita. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah mungkin salah satu hal yang mempengaruhi adalah dengan kemajuan teknologi saat ini, sehingga eksistensi dan juga potensi Melayu ini akan hilang dan mungkin ya tidak terselamatkan lagi. Ini menjadi perhatian untuk kita semua bagaimana untuk menjaga kebudayaan dan pariwisata kita agar tidak punah sama sekali. Dan untuk itu pemirsa di rumah ya, pastinya untuk membahas topik menarik kita terkait dengan eksistensi dan potensi Melayu dukung pariwisata Sumut, saat ini sudah dihadirkan pastinya narasumber yang bisa menjawab ya Azril terkait dengan apa yang mungkin menjadi keresahan kami berdua yang mewakili dari pemirsa di rumah. Dan silakan Azril untuk memperkenalkan ada siapa di sebelah Anda. Thank you so much Jipa for your attention, dan pemirsa untuk menyemarakkan suasana pada sore hari ini kita langsung saja untuk berkenalan kepada kedua narasumber saya. Yang pertama saya akan cross line terlebih dahulu. Beliau ini sudah malang melintang di dunia TVRI Sumatera Utara untuk memberikan sumbangsi yang positif kepada Anda semua. Beliau adalah tokoh muda Melayu yakni Bang Yan Zuna. Selamat sore, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy! Asik. Alhamdulillah kabarnya baik ya Bang? Alhamdulillah baik. Oke, take your time sih. Oke, that's my turn. Dan di sini selain dari tokoh muda kita ya, pastinya untuk membahas ini perlu sekali budayawan dan juga sejarawan Melayu yang akan membahas dan mengulik kira-kira di mana sih letak bagaimana kita untuk bisa menjaga hal ini. Dan tentunya di sini sudah hadir Abangda kita, Tengku Muhar Om Tato. Selamat sore, selamat siang. Selamat sore Gigi, selamat sore Azril. Alhamdulillah, selamat sore. Kabar baik ya Bang? Kabar baik. Mendai kata orang Melayu. Oke, mendai ya. Baiklah. Tapi sih sebelum kita mulai, we are not dealing with the same costume ya. Kami nggak ada janjian ini pemirsa dengan kostum yang sama. Tapi inilah hari ini. Tapi ada satu yang berbeda ya. Ada yang Mungkin dia nggak masuk briefing tadi. Terima kasih. Baiklah. Mewakili banget. Tapi karena dia berbeda saat ini, saya ingin bertanya langsung kepada yang bersangkutan ini terkait dengan pertanyaan yang mungkin menjadi permasalahan dan juga keresahan saya. Seperti apakah mungkin langsung dijawab oleh Abangda kita ya, tokoh Melayu kita di sini sudah hadir Bang Yan di sini. Dan pastinya ingin saya tanyakan seberapa penting sih sebenarnya budaya dan juga pariwisata di Indonesia dan terkhusus di Sumatera Utara saat ini. Terima kasih buat pertanyaannya. Itu pertanyaan yang selalu ya ditanyakan gitu kan. Kunci cuma satu aja sih sebenarnya, lebih kepada identitas bangsa ya. Artinya kalau bicaranya secara luas ya tidak hanya Sumatera Utara saja sebenarnya gitu kan. Tapi kalau bicara Sumatera Utara, karena memang kita banyak sehingga kita nyebutnya multi etnis, ya masing-masing gitu kan. Makanya ada istilah ikuti zamanmu tapi jangan lupakan budayamu itu kan. Ya betul kan, seperti itu. Nah, tapi kalau makin ngurut kemari karena nanti berkaitannya sama tema dari program hari ini kan, eksistensi dan potensi Melayu dukung pariwisata Sumatera Utara ya. Seperti saya seperti ini saat ini gitu kan. Jadi bagaimana caranya
yang muda ya, menunjukkan identitas kalau misalnya saya di Kemelayuan ya identitas dengan Kemelayuan gitu kan, tidak malu menggunakan tengkulu yang seperti saya pakai hari ini gitu kan, dalam setiap kesempatan mempergunakan busana Melayu seperti ini gitu kan, dan itu menimbulkan rasa percaya diri sih seperti itu. Artinya kalau ditanya tadi tentang eksistensi, ya untuk mengeksistensikan diri itu seperti ini gitu loh. Oke, ini adalah salah satu upaya ya untuk mengeksiskan diri. Dan Karena kira-kira identitas nih- ya, tadi bicara Betul, identitas betul, bangsa betul, kan. betul, Jadi betul. kalau misalnya Melayu ya gimana lah resamnya, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara Pakemnya, berbusananya, bagaimana cara bicaranya, hal-hal yang berkaitan sama, nanti kaitannya budaya nanti bisa dijelaskan sama Om Tato, yang berkaitan sama budaya Melayu itu sendiri. Oke, Itu. baik. Dan sebelum ke Azril nih, Setuju, saya take mungkin your time. agak mengulik sedikit. Kira-kira pendapatnya Abang gimana nih terhadap budaya Melayu saat ini? Bagaimana eksistensi dan juga keberadaan Melayu Apakah saat ada ini? degradasi pemahaman dari masyarakatnya sendiri untuk mencintai budaya itu? Anda selaku tokoh muda Melayu. Saya hampir nggak setuju dengan anggapan bahwasannya Melayu mulai tergeser, tergerus gitu kan. Karena Melayu sendiri kalau untuk eksistensinya di kota Medan itu masih banyak gitu kan. Cuman mungkin boleh nggak saya pakai istilah malu-malu kucing gitu ya. Oke, silakan. Jadi masih malu-malu aja gitu kan. Di samping mungkin gini, ini hanya bicara juga kan, saya kan memang pengalaman, gue saya sampaikan ya pengalaman saya itu di Bali gitu kan. Ketika saya nyampe lagi ke Medan gitu kan, 1 dekade saya di Bali, saya pulang ke Medan, ada harapan gitu kan. Harapan di mana bicara pariwisata harus ada ikon, harus ada identitas lagi. Nah itu bicara identitas tadi kan. Nah saya identikan Medan, Delhi, ya khasnya tuh Melayu gitu kan. Nah artinya tapi nggak bisa sendirian dalam hal ini, memang harus ada dukungan dari puak Melayu semuanya yang ada dari sekitaran kota Medan ya, Deli Serdang, Langkat, terus ada Sedang Bedagai, bahkan sampai ke Labuan Batu gitu. Tapi kita memang harus kompak dalam hal ini, dan dukungan pemerintah juga dalam hal ini gitu kan. Artinya karena memang tadi cerita di awal saya tadi kan, Sumatera Utara tidak hanya memang Melayu saja, tapi ada 8 etnis ya, kalau saya nggak salah, termasuk ada Tobanya gitu. Cuman memang kita di posisi yang paling pesisir. Kalau kita bicaranya tidak pesisir, artinya bukit ya. Jadi mungkin Tobanya di sana dengan Danau Tobanya gitu kan. Dan kalau kita berarti memang sepanjang pantai lah, itu kita Melayu memang. Baik, sampai untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi ini harus melibatkan berbagai unsur ya Bang, Oh iya, untuk bisa iya, tetap iya. eksis akan Betul, budaya Melayu betul. ini. Baik, Ziva dan juga Bang Yanzuna, saya ingin mencari tahu kepada seorang sejarawan Melayu Silakan. ini, kalau tadi di awal saya buka bahwa beragam upaya dilakukan pemerintah ini untuk terus menerapkan atau konsep sustainable tourism development ini, salah satunya melibatkan unsur masyarakat lokal hingga eksistensi budayanya itu untuk menguphold kembali pariwisata kita sendiri. Sebenarnya apa yang menjadi korelasi hingga efektivitas hadirnya peranan dari budaya Melayu ini hingga bisa mengembangkan potensi pariwisata itu sendiri, Bang Mutar? Ya, Mohar. Bang Mohar. Azril. Melayu di Sumatera Utara sebagai salah satu, sebetulnya kan Sumatera Utara ini kaya. Kaya, kita katakan unik, provinsi yang unik yang kalau kita lihat mungkin dari provinsi-provinsi lain yang begitu kadang misalnya homogen, Sumatera Utara ini diberi Tuhan beragam kultur. Ya, beragam kultur, beragam etnis. Dan ini kekayaan. Tadi disebutkan ada 8 misalnya, ada 8 etnis. Ya kita sebut etnis asli, walau nanti ada etnis lagi, turunan-turunan, misalnya di Mandailing kita kenal ada Mandailing Angkola, ada lagi Siladang, ada orang Ulu, orang Lubu dan sebagainya. Belum lagi etnis-etnis yang kalau orang Melayu katakan etnis Semenda. Etnis yang datang ke tubuh kita. Kita punya Jawa Deli, ya, kita punya mungkin masyarakat Aceh, Minangkabau yang datang sudah lama, dan orang Banjar yang lama, dan ini kekayaan luar biasa Sumatera Utara, dan ini aset. Jadi kalau sekiranya ini benar-benar dikembangkan, kalau kita bicara dalam hal ini adalah Melayu, Melayu itu wilayah bentangannya luas sekali. Setuju. Ya, dari mulai Langkat sampai Kota Pinang, ya, dari wilayah Kabupaten Langkat sampai ke Kota Pinang, luas sekali bentangannya. Dia tumbuh berkembang di wilayah pesisir, timur, dan ada juga ternyata Melayu
di pesisir barat Sumatera Utara. Begitu luas kembangannya. Jadi setidaknya kalau memang dikembangkan ada namanya kan ethnic tourism. Tourism. Ada mungkin culture tourism. Ketika ini kan dua ini ya, dua poin yang mungkin yang penting. Kalau sekiranya Melayu tadi ada konsep, kita lihat misalnya ethnic tourism. Ketika melihat sisi Melayu itu sudah aset, sudah kemudian menjadi ini sudah aset wisata. Setuju. Melayu dari sisi orangnya saja, puak Melayunya tadi. Di situ di dalam itu kan macam-macam. Ya, ada sisi kehidupan orang Melayunya. Baik. Ya, ada bahasa orang Melayunya dan jadi pola hidup, ya. Ya, kemudian di sini ada culture tourism. Bagaimana kita melihat sisi adat resam orang Melayu. Oke. Ya, adat resam orang Melayu. Melayu itu kaya dengan tarian. Melayu itu kaya dengan budaya, adat istiadat dan sebagainya. Ragam tradisi ada. Beragam-ragam tradisi. Dan memang kita lihat memang tidak sedikit juga yang dia sudah mengalami proses, kalau kata pepatah Melayu, sekali air bah, sekali tepian berubah. Jadi ketika sekali air bah, bayangkan air bah di pantai itu, ya kita mau lukiskan love di sana, di pasir, muncul air bah itu hilang gitu. Tergerus dia, love tadi tergerus. Yes. Jadi begitu juga kemudian bagaimana kultur, kebudayaan ini tadi juga mengalami berbarengan dengan zaman yang ini ya, kita nggak bisa juga mengelakkan zaman, tapi di sini kemudian ada tugas kita. Jadi bukan hanya sebenarnya kita hanya menuding, kita seringkali kalau orang Melayu bilang bijaksana, tapi lupa bijak sini. Oke, ya. I agree. Dan akhirnya kita hanya menuding pemerintah saja. Sebetulnya elemen terbesar dari kultur itu adalah orang etnis itu sendiri. Baik. Untuk mengembangkannya. Jadi kita hanya tuding terus pemerintah, ya kan? Kita bijaksana, lupa bijak sini. Ya. Jadi orang Melayunya kok kenapa lupa pada budayanya? Kan itu sebetulnya PR besar bagi kita. Jadi perlu ada namanya rekonstruksi budaya itu tadi dan revitalisasi budaya itu. Itu menurut saya. Rekonstruksi dan revitalisasi budaya yang pastinya melibatkan segala unsur, tidak hanya diberikan kepada pemerintah, begitu ya Bang? Tidak saja kita buang badan, tapi seluruh elemen lapisan ini tadi kita terlibat. Lembaga-lembaga Melayu itu. Jadi Melayu ini di Sumatera Utara ini punya kesultanan dan kerajaan yang masih punya sultan dan raja. Bayangkan ini mereka adalah pemangku adat. Setuju. Belum lagi organisasi Melayu. Ya, lembaga-lembaga Melayu tidak kurang, saya mencatat ada sekitar 30 lembaga dan organisasi Melayu di Sumatera Utara. Ya. Ini kan jangan kemudian kita hanya insidental. Yes. Ya, jangan insidental. Kalau saudara kita dari suku Batak bilang jangan sekadar parsahalion. Ya, jangan hanya sekali-sekali saja. Ya. Jadi harus ini continue, berkelanjutan kan gitu. Konsisten juga. Gitu. Ya. Sebelum ke Ziva, saya masih berbicara dengan Anda, Bang Muhar. Apakah ini termasuk degradasi pemahaman atau degradasi edukasi bagi kaum milenial yang katanya ini sudah tidak lagi paham atau sudah tidak tahu akan budaya Melayu sendiri itu sangat penting untuk diketahui sebagai sejarah? Pertanyaan saya pikir bukan choice, tapi kedua-duanya. Kedua-duanya? Artinya degradasi itu muncul, baik degradasi pemahaman, ya, degradasi edukasinya, bahkan mungkin degradasi soal pemahaman kita terhadap eksistensi jati diri kemelayuan kita. Nah, itu yang kita kan mohon maaf ya, mungkin orang bermelayu hanya ketika dia bersanding. Pasti. Ya, ketika dia bersanding dia jadi orang Melayu, berpakaian Melayu, dia tepung tawari. Lalu ketika sudah tidak lagi bersanding, dia tak bermelayu lagi. Kehidupannya tak bermelayu lagi. Di mana pantun? Ya, pantun hilang. Di mana senandung? Senandung hilang. Di mana zapin?
Zapin hilang dalam kehidupan kita. Di mana kain songket yang saya pakai ini songket yang ya bagaimana? Hilang dia. Ya. Jadi Melayu tadi dia lesap kata orang Melayu. Lesap itu artinya hilang perlahan-lahan tak timbul lagi. Nah, ini yang jadi persoalan gitu. Oke, ini yang menjadi persoalan. Oh, iya. Pemirsa, kami itu tadi di perspektif awal di segmen 1 ini sudah banyak kami perbincangan terkait tentang eksistensi potensi Melayu ini mendukung pariwisata Sumut. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan dari Bang Yan Zuna selaku tokoh pemuda. Nanti kita akan tanyakan juga selaku tokoh pemuda ini apa sebenarnya harus ditekankan untuk kembali lagi menggeliatkan budaya Melayu agar potensi Sumatera Utara khususnya pariwisata ini lebih menggelora lagi baik di nasional hingga internasional. Sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Markombur dengan tema menariknya eksistensi dan potensi Melayu, dukung pariwisata Sumut dengan hadirnya kedua narasumber yang hebat, yakni sejarawan Melayu, Bang Muhar, dan juga disusul dengan tokoh muda Melayu, Bang Yan Zuna, masih bersama kami dan juga masih bersama Anda. Tadi sebelum komersial break, kita sudah banyak berkaitan tentang eksistensi terhadap potensi Melayu ini. Kalau kita kaitkan terhadap peranan milenial dengan platform media sosial ini sangat berpengaruh sekali. Dari tokoh muda Melayu ini, sebenarnya apa yang perlu kita tekankan terhadap generasi muda ini untuk tahu dan mengeksistensikan diri, mengeksistensikan kembali budaya tersebut agar promosi itu tidak hanya kepada budaya Melayu tapi juga berimbang kepada pariwisata. Bang Yan Zuna. Yang paling utama sih ya memang jadi seperti mengedukasi kembali ya, tapi bahasanya sih sebenarnya nggak itu yang pastinya. Hanya saja gini, karena ini tadi dianggap sebagai pekerjaan rumah dan kenapa terlihat seperti tidak ada eksistensi, padahal masih. Gitu kan. Hanya saja mungkin yang perlu lagi jadi kayak saya nih ya, saya bentuk bersama ada komunitas Puak Melayu lainnya, Rumpun Budaya Melayu. Dari situ kita buat festival, kita buat nanti ini bulan September kita ada rencana membuat kalau kemarin ada Melayu Bertengkulo, artinya memang secara masif ya, tapi continue. Kan bicara harus konsisten dan ini akan nanti yang kelima kalinya kalau nggak silap saya. Bagaimana tadi tuh membuat cinta anak-anak milenial dengan ini tadi Tengkulo, tanpa harus mengenakan busana Melayunya, gitu kan. Paling nggak mereka tahu dulu lah tanja atau tengkulo yang bisa dipakai sehari-harinya sebagai apakah aksesoris, topi dan segala macam gitu kan. Karena memang ada yang kreasi itu bisa dipakai sehari-hari gitu kan. Nah berikutnya lagi ya itu tadi lomba-lomba busana Melayu, lagu-lagu Melayu gitu kan. Dan itu memang harus terus. Dan saat ini kan harus secara masifnya juga mengajak beberapa komunitas. Karena tadi udah disebutkan juga sama Om Tato, banyak kan ada hampir organisasi organisasi Melayu gitu kan. Yang masing-masing harapannya ya bersamalah untuk menghidupkan lagi eksistensi dari budaya Melayu itu sendiri. Yang kalau saya ngelihatnya itu jadi daya tarik tersendiri untuk pariwisata. Karena ketika misal saya punya teman atau kita lah ya, punya teman dari luar kota, kita datang kemari, apa yang pertama mereka cari? Itu kan apa pasti ke Istana Melayu sebagai ikonnya kota Medan untuk eksistensi Melayu karena memang saat ini nggak tahu ya masih ada istana-istana lainnya cuman kalau bicaranya Medan kan adalah ibu kotanya Sumatera Utara. Mereka datang kemari yang dicari apa sesuatu yang akan kalau bicara pariwisata ini kan menimbulkan satu ketertarikan ya. Terus yang kedua nanti akan menimbulkan apa rasa kangen. Yang ketiga ya nyaman gitu kan. Kalau nggak ada itu ya jangan bicara tentang pariwisata. Apalagi kalau misalnya tidak dia cerita tentang Sabta Pesona itu tadi kan aman, tertib, indah, sejuk, bersih, ramah tamah dan kenangan tadi yang seperti saya sebutkan gitu kan. Nah langkah-langkah seperti itulah yang saat ini yang memang sedang dilakukan dan saya boleh dong ya appreciate buat ini TPRI ya yang selalu ada We need to give kasih applause ruang ya. Nah itu seperti itu. Jadi ada ruang buat saya lihat itu kan ada ronggeng ya. Dan itu melibatkan milenial juga dalam hal ini apalagi sekarang juga ada itu ronggeng milenial dan segala macam. Nah, hal yang seperti itulah. Dan memang dengan cara seperti itu diharapkan ya tadi itu membangunkan kembali yang tadi saya bilang sebenarnya nggak pergi kemana-mana ada di sini nggak yang ke pinggir-pinggir kali atau bagaimana. Cuman malu-malu harus memang yuk pelan-pelan lagi gitu kan.
termasuk juga makanan gitu kan. Kaitannya kalau saya kan memang keterlibatan saya boleh saya sebut tadi ya, namanya Rumpun Budaya Melayu atau beberapa organisasi. Saya juga di ASETI, Asosiasi Seniman Tari Indonesia, itu yang memang mulai lagi gitu, mengedepankan kalau bicara seni Melayu untuk dalam setiap kegiatan-kegiatan apapun itu. Oke. Termasuk ada juga sekarang silatnya juga. Oke. Ya, kayak di Sedang Bedagai ya, itu di Pantai Cermin itu ada juga. Dan itu mulai kemarin minta saya untuk bagaimana supaya itu bisa hidup atau biar kelihatan lah. Dan saya memang mudah-mudahan bisa ya membantu untuk akhirnya mengeksistensikan. Ini tujuannya kan tadi eksistensi kan, supaya kelihatan aja karena banyak. Nanti bisa tanya sama Om Tato apa aja tradisi dan segala macam. Ya memang harus dihidupkan lagi lah. It means that there are a lot of ways to existence about the culture itself ya Bang. Yes. Begitu banyak sebenarnya cara untuk mengeksistensikan kembali budaya itu sendiri ya. Termasuk ini juga sekarang Salah kan satu dengan wadahnya pemerintah kan TVRI sekarang ya. dengan banyak sekarang diadakan pameran-pameran itu kan, makanan-makanan gitu kan. Nah, saya lakukan itu. Jadi mengajak mereka yang UMKM-nya Melayu untuk bersama-sama. Misal mengenalkan makanan Melayu. Salah satu kayak Rasida. Banyak nggak kenal nggak? Terus buat diskus-diskus. Saya termasuk sama Om Tato, kita terus juga ada diskus gitu kan, tentang bagaimana sih Melayu ke depan gitu. Memang perlu seperti ini nih. Pertemuan-pertemuan, small meeting gitu kan. Nggak yang bosan resmi kali nggak lah ya. Kemarin kita ada salah satu ada kafe yang memang Melayu sampai kita langsung bahkan ada kafe Melayu. Iya benar. Jadi kita yang langsung antusias pengen tahu, curious itu. Jadi memang seperti tadi saya dari awal ya, ada miss lah, ada kerinduan lah itu kan. Karena bohong besar kalau sekiranya itu tidak khususnya di Medan ya, untuk bicara Melayu itu dihidupkan, pasti akan menimbulkan daya tarik untuk pariwisata. Gitu. Itu orang begini aja, foto aja senang itu. Yes, setuju. I agree with that. Ya, Apalagi kan? turis ya Bang kalau untuk melihat tersebut ya. Gitu. Kalau bisa dibilang ini pekerjaan yang sifatnya bukan individualistik tapi holistik ya Ziva? Iya. Betul sekali. Karena memang harus ke Medan kan. Setuju. Nggak mungkin turis itu langsung ucuk-ucuk. Memang tadi seperti disebutkan, kita ada 13 ya Om Tato ya. Untuk Melayu ya, dari Labuan sampai Langkat. Daerah lah, kabupaten kita bilang. Nggak ucuk-ucuk kan dari Medan langsung ke Benar sekali. Labuan Batu gitu. Di sini mereka datangnya, dan di sinilah kita untuk dilihatkan kembali. Gitu kan. Saya ada koordinasi ini sama teman-teman di hotel. Kebetulan saya memang asisten juga di hotel untuk makanan tadi. Setuju. Sarapan paginya gitu kan. Terus setiap ada event ya Melayunya gitu lah. Nah, Ronggeng salah satunya. Menarik Ziva. Baik, menarik sekali ya Azril, dan ini mungkin juga bisa menjadi suatu pertanyaan yang kita kan sering banget ya datang ke luar kota gitu ya, memperkenalkan diri sebagai salah satu dari orang kota Medan, Sumatera Utara, tapi banyak sekali orang yang tidak kenal, bahkan kalau untuk sapaan tadi jarang sekali mungkin kita dengarkan ahoy ya. Biasanya kan kita selalu kalau bisa datang kemana aja, baik itu ke Jakarta atau ke mana saja, itu pasti sapaannya mungkin untuk etnis yang lain yang ada memang di Sumatera Utara. Nah, gimana nih kira-kira kalau dari tokoh Melayu sendiri memperhatikan itu? Kalau aku sapaannya setiap pagi, hello, good morning. Beda ya. Beda ya. Itu kamu karena keseringan makan keju ya. Beda. Sementara kita masih lontong ya. Nah, itu kan lontong Medan ya. Kita kalau kita semua tuh suka kalau ini apa, pulut campur inti sama pakai pisang goreng. Wah, makanan itu yang udah lama ayo banget nggak ya. pernah kan coba. Udah lama banget itu nggak ada di kita cicipin seperti itu ya Bang. Nah, gimana nih kalau menurut Abang sendiri, apa yang menjadi permasalahan sehingga ini bisa terjadi gitu? Kalau dari Abang sendiri gimana? Jangan ciptakan masalah tuh di benak kita timbul itu jadi sesuatu masalah. Sebenarnya tidak ada masalah apapun. Ini cuma hanya masalah timing tadi ya, saya bilang di awal. Kami khususnya Melayu, mungkin beberapa yang memang teman-teman sekalian, para tetua-tetua juga yang Melayu itu memang saling dukung aja lah gitu kan. Jadi tidak saling bagaimana yang salah atau apa, bersama aja lah gitu kan. Kalau ada istilah Melayu yang tinggi sebenang lah gitu kan. Jadi memang untuk ke depan, kan sekarang bicara bukan yang sekarang kan, tapi untuk ke depan, jangan sampai nanti turunan itu juga nggak tahu dia dipanggil Yung. Sekarang udah jarang juga tuh ya, Om Tata dipanggil Yung. Wah, sudah ya asing kan? ya sepertinya. Itu anak paling bungsu, anak paling sulung, atau nanti Om Cu paling kecil ya, terus engah gitu. Nah itu mulai, dan saya secara mungkin nanti kita ketemu, saya selalu kok ingat-ingatin itu. Yang penting sering diingat-ingat kan ternyata intinya.
Intinya sering diingatkan pada saat di pertemuan-pertemuan seperti itu. Kalau saya Ahoy itu jadi jargon saya tuh. Oke. Saya punya Facebook pasti Ahoy. Jargon. Medan Bumi Melayu, ya. Terus sampai orang bertanya, teman saya dari luar negeri tanya, what is Ahoy? You always say Ahoy, gitu kan. Ahoy ya sama dengan seperti salam gitu. Oke. Tapi memang khasnya kita di Medan khususnya dan memang di Melayu. Dan itu perlu untuk disosialisasikan dan harus diedukasi pastinya ya, setuju banget ya. Dan sebelum mungkin kembali ke Azil, ini juga Iya, saya fine. mau ke Bang Muhar ya Azil ya, Silahkan. terkait dengan hal ini. Melayu ini sempat besar ya Bang Muhar ya, dan bahkan bukan hanya di Sumatera Utara, bahkan Kalimantan, dan bahkan juga di luar negeri. Lantas bagaimana kalau melihat hal ini dengan banyaknya teknologi, transformasi teknologi yang saat ini berkembang, apakah ini yang mungkin menjadi permasalahan sehingga banyak budaya-budaya yang tergerus? Seperti apa deh kalau Bang Muhar sendiri menanggapinya? Ya, sebetulnya kita nggak bisa membatasi karena dari ruang kamar kita sudah menjelajah ke Eropa. Wow. Dari ruang kamar kita menjelajah ke negeri-negeri lain. Ya, jadi tidak, kalau orang Melayu, versi orang Melayu itu bukan sebuah ancaman karena kata orang Melayu tak cukup telapak tangan, niru kami tadahkan. Oke. Jadi orang Melayu tidak ada pantang, itu silakan saja ada persoalan. Persoalannya bagaimana tadi eksistensi Melayu itu dia jadi tuan di negerinya, kan itu. Dalam hal ini kita korelasikan terhadap pariwisata. Kita sederhana saja sebetulnya, yang sederhana. Oke, kita kecilkan Melayu Sumatera Utara, kita sebutlah misalnya ke Medan saja. Iya. Ketika kita ke Medan, ya, kan kuliner adalah bagian penting dari pariwisata, Setuju. Betul, setuju. Ya, ya. betul. Dan ini kita juga sama-sama memikirkan UMKM itu kita sepanjang Dr. Mansur, ya jalan Dr. Tengku Mansur ya, jalan USU itu kita itu banyak pinggir jalan itu sebenarnya kan pariwisata. Yang kita baca situ ada produk makanan tulisannya Bandung dan sebagainya. Bagaimana kita mengenalkan kuliner Melayu, kuliner Medan, ya kita makan nasi bungkus, nasi bungkusnya coba kita buat nasi bungkus Melayu Medan misalnya, ya kan? Bagaimana ada mungkin food court, ya apa ya, apa sih ini food court apa? Sentrum makanan ya, Sajian makanan itu. Tempat Pujas, sajian ya. makanan. Tempat sajian makanan, nah itu bahasa Indonesia cantik. Ya tempat sajian makanan, ya kedai ya, kedai. Kita pakai bahasa kedai ya, kedai. Misalnya. Kita pakai kedai makan misalnya. Kita makan, makan nasi lemak, makan gulai masam, ya makan gulai lemak, ya belum lagi mungkin kita kenal dessertnya, macam-macam ada. Tumpu banda, ada badak berendam, ada segala macam. Ya, semuanya ini kita perkenalkan, ini pariwisata. Setuju. Iya. Ini pariwisata luar biasa. Saya pernah dalam satu seminar yang bertemakan etnobotani pada saat itu. Melayu di Sumatera Utara itu kaya dengan etnobotani. Artinya apa? Tumbuh-tumbuhan yang berhubungan dengan etnis. Yes. Tepung tawar itu semuanya tumbuh-tumbuhan. Ya daun-daunan. Kemudian jenis masakan itu berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Daun-daunan. Ya. Pulut kuning disebut kuning ketika dia ada pulut yang tumbuh-tumbuhan, ada kunyit sebagai kuningnya dan sebagainya. Baik. Ada kelapa dan sebagainya. Bagaimana kita punya sentrum di wilayah Sumatera Utara ini etnobotani untuk kunjungan wisata. Oke. Ketika orang kita sajikan pulut kuning, dia tahu macam mana ini. Oh ini pokok kunyit, ini Oke. Dia bisa kita tepung tawar di sini dan ini daun-daun tepung tawarnya. Ya, belum lagi kita menemukan berapa ramuan-ramuan herbal. Ya kita bisa sajikan jamu-jamuan. Ini tumbuhannya. Ya, sekaligus di sini bagaimana kasanah tetap dipertahankan, pariwisata berbarengan.
Ini luar biasa. Jadi ketika kita tadi kulinernya kita lihat kuliner, kita datang ke sebuah, bayangkan, coba kita jadi seorang pelancong, turis, ya masuk kita nggak menemukan identitas itu di negeri ini, di kampung ini. Setuju. Ya kita nggak menemukan apa dia, ya hanya isdentil, orang menari pada isdentil saja, ada peresmian, ada ini, ada segala macam. Tapi bagaimana ini menjadi ruang tadi etnik tourism, culture tourism, itu yang ini. Jadi ketika orang datang ke Medan, kita sedih. Kita di Medan tidak punya, misalnya ambil contoh gedung kesenian yang representatif. Untuk bagaimana turis bisa hadir mempersaksikan pertunjukan itu tadi. Ya, bagaimana? Kalau pejuang-pejuang apa banyak, kita punya banyak seniman di Kota Medan. Kota Medan ini gudang, Kota Medan ini hebat, Sumatera Utara ini hebat luar biasa. Pasti. Ya, sangat luar biasa. Ya ini bagaimana menampung ini tadi. Kita kawinkan seluruh ini tadi. Ya, kultur, budaya menjadi mungkin ekonomi produktif, jadi pariwisata yang baik. Ya. Baik, lantas kalau kita berbicara lebih mendalam lagi, keseimbangan apa yang mendasar untuk bisa menyeimbangkan antara pengembangan pariwisata dan juga pengembangan terhadap budaya itu sendiri, pemirsa. Dari kedua narasumber kita akan tahu nanti perspektifnya seperti apa, tapi sesaat lagi setelah persembahan lagu yang sangat menarik ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Markombor dengan tema menariknya yakni eksistensi dan potensi Melayu dukung pariwisata Sumut. Sebelum komersial break tadi, saya ingin mempertanyakan langsung kepada Bang Yan Zuna kembali, bagaimana sebenarnya upaya yang harus kita lakukan ini untuk dapat menyeimbangkan antara pengembangan pariwisata dan juga pengembangan budaya tersendiri, khususnya Melayu, agar eksistensinya ini dapat kembali kita lihat, Bang. Dibuat dalam, kalau saya dibuat dalam peraturan sih, peraturan kalau dalam hal ini memang di Medan wali kota ya wali kota gitu kan, tapi memang harus ada visibility dulu ya, maksudnya studinya dulu atau bagaimananya yang memang harapannya memang kalau kaitannya seperti tadi saya sampaikan di awal juga, seperti yang tadi Tato juga sampaikan, bahwasannya dari budaya Melayu ini akhirnya bisa datangkan pariwisata, sesuatu yang memang inilah culture-nya Medan, karena dengan Delhi-nya ya mau nggak mau seperti itu gitu kan. Termasuk juga eksistensi tadi yang saya sudah sebutkan juga, makanan-makanannya juga gitu kan, karena beberapa daerah-daerah yang saya tahu khususnya kayak di Bali itu dibuat dalam bentuk peraturan gitu kan. Tapi memang dalam hal ini memang siap nggak gitu, maksudnya mengedepankan Melayu sebagai memang ya Medan gitu kan, bukan yang lainnya. Kalau dari sejarah kan itu bicara pendatang ya, dari mulai China, terus Jawa, Mandailing, Minangkabau, Aceh itu kan yang datang tadinya sebagai guru dan ulama, tapi kan sudah ada Melayunya seperti ini. Nah baiklah kita dikasih ruang lah, ruang dan kemudahan-kemudahan dalam hal ini, dan disemarakan aja lah lagi gitu kan. Ya, terima kasih juga sama pemerintah dalam hal pemerintah kota dalam hal ini. Sempat kemarin ada Gemes ya, Gemes. Tapi mau saran memang itu harus dikemas lagi, ya UMKM-nya memang semua Melayu gitu kan. Kok bisa Jiji kok nggak salah mantan... Iya, tidak perlu disebutkan sepertinya, nanti jadi promosi saya ya, soal cantik gitu ya. Iya betul, saya bagian dari itu dan iya itu kan? juga menjadi... Daerah Kota Medan kan, nah, sekarang kan kalau bisa dibuat lagi dulu gitu kan. Memang secara, bicaranya sebenarnya so simple, konsistensi untuk menunjang eksistensi gitu kan. Kayak saya bicara seperti ini, berarti saya harus konsisten juga itu kan dengan apa yang saya sampaikan gitu kan, karena nggak seperti tadi nyambung lagi omongan Om Tato, tidak harus menuntut sama pemerintah, dari kitanya sendiri juga menunjukkan bahwasanya kita bangga. Makanya ini jadi ajakan buat semua ya yang menonton acara pada sore hari ini, Markombor ini, kepada semua puak Melayu yang ada dimanapun berada ya, mulai percaya diri aja gitu kan, percaya diri. Menunjukkan eksistensi itu memang dari diri sendiri, dari keluarga, dan jangan tadi malu-malu gitu. Apa ya bilangnya?
pede aja lah Pede ya. aja ya. Betul, Baik. betul. Pede aja karena kita tadi kan ingin menjadikan tuan rumah di negeri sendiri gitu. Kalau kita sendiri enggak bagaimana gitu Baik. aja sih. Sebelum ke Ziva, saya ingin juga Iya, menambahkan silakan, ke Bang Muar selaku sejarawan budaya Melayu ini. Kalau saya kaitkan mungkin dari referensi saya dapat mengatakan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan yang digaungkan pemerintah atau Sustainable Tourism Spot Development ini dengan melibatkan unsur budaya, dalam hal ini budaya Melayu. Sudah beriringankah perjalanan ini untuk pengembangan pariwisata dan juga pengembangan budayanya, Bang Muar? Ya, sudah atau sudah mungkin sudah. Sudah. Tapi kan ini bicara ketika kita puas atau tidak puas kan Oke, gitu. baik. Jadi kan intinya sebetulnya bagaimana mengawinkan. Jadi pariwisata itu tetap harus ada cultural approach. Yes. Jadi bukan cultural appropriation apa? Oke, apa ya? cultural approach harus ada pendekatan di antara dua ini ya, Dua ini. antara pariwisata dan juga Iya, budaya harus Harus dikawinkan. ada identitas Oke. juga. Jadi ketika bayangkan ketika orang ke pantai, orang ke pantai dia menemukan bagaimana suasana pantai yang berornamen lokal, dalam hal ini kita bicara Melayu, berornamen Melayu, dia menemukan kemudian kesenian lokal yang ada di situ, makanan yang lokal yang ada di situ, jadi sudah kawin dia. Oke. Dia kawin sekali. Jadi bukan kemudian kita membenturkan. Ini Oke. yang terjadi kadang-kadang kemudian ada dua hal yang sering terjadi adalah membenturkan kemajuan dengan kebudayaan. Oke, setuju. Kita benturkan. Ini kan jadi persoalan, ya jadi persoalan. Yang kedua kita kemudian latah pada kebudayaan di luar kita. Ada hal yang membuat dada saya sesak. Oke. Di Serdang Bedagai itu ada sebuah ruas pantai yang masyarakat kulturalnya adalah masyarakat Melayu. Melayu di situ dan orang pakai udeng, pakai untuk kepala sebuah etnis tertentu. Ya, kemudian memakai seolah-olah namanya pakai ini, pakai nama-nama pulau di sebuah pulau lain ya. Ini aneh ini. Kok kita seperti ada ini kita met atau apa sih gitu. Saya nggak mau bilang gila ya. Lost identity Jujur, and gua identitas kesana ya. juga sih. Ya lost identity. Itu bagian dari Padahal ini ya. saya Kan bagi- sebuah keanehan. Padahal dari Tinggal Bali kita lama saya. tumbuhkan saja. Ya, kita tumbuhkan saja. Ini sederhana, nggak terlalu besar-besar banget modalnya. Ya, ketika kita masukkan ini, kita berdagang dapat untung, daganglah dengan dagang kultural yang ada di Setuju. situ. Ya. Ya kan? Ya, kemudian berapa banyak kita bayangkan waktu anak-anak masih ingat enggak tikar purun. Oke. Tikar yang dibuat dari anyaman Pelepah pisang. pandan. Pandan. Pandan, tikar purun itu khas, ya. Orang buat lapi, orang buat apa, buat segala macam. Ini jadi bisa dijual, Setuju. bisa dijual ini. Nggak ada ruangnya sekarang, ya kan nggak ada ruangnya. Ketika itu dibuat, tidak yang kita bicarakan ini bukan sesuatu yang merugikan. Pasti. Betul. Ini sangat menguntungkan karena ada pendekatan ekonomi. Oke. Ya, ada pendekatan ekonomi. Kita sangat menguntungkan, ya. Jadi berbarengan kita kawinkan itu Oke. tadi. Jadi maka jadilah kalau Oke, itu. mix and match sudah. Iya. Itu dia. Betul sekali. Dan Azril ini karena mungkin waktunya semakin singkat ya barangkali. Oke. Iya kita juga mintakan Oke, mungkin take your time. saya ingin influence dari abang berdua kepada pemirsa di rumah agar untuk mempertahankan eksistensi dari budaya Melayu ini sehingga bisa meningkatkan dan membuat pariwisata Sumatera Utara bangkit. Dan saya mulai singkat padat dan silakan kepada Bang Mukhtar terlebih Oke. dahulu. Ya, intinya seperti yang tadi saya katakan, kita selain bijaksana, mari bijak sini. Oke. Kita tak perlu saling menyalahkan, kita sama-sama sebagai penggerak untuk pariwisata di Sumatera Utara. Bagi orang Melayu, mari balik ke Oke. tampuk. Sebagai orang Melayu, menjadikan Melayu sebagai jati diri yang bisa menghasilkan pendapatan pariwisata di Sumatera Utara, ya, kemudian memperkaya dan kembali mengangkat batang terendam Melayu itu. Wow, Baik, excellent. terima kasih luar biasa sekali dari Bang Mukhtar. Dan sekarang kita ke tokoh muda Melayu, Yes. Bang Yan Juhan, silakan. Untuk representatif ke kaum milenial juga ya. Betul Oke, sekali. silakan Bang Yan Zina. Ngulang tadi perkataan saya tadi ya, harus percaya diri ya. Oke. Ahoy setiap saat ya. Dimanapun, kapanpun ya. Pada saat kesempatannya, gunakanlah atribut-atribut yang memang melambangkan bahwasanya kita orang Melayu dan bangga tadi ya, harus bangga. Dan jangan malu gitu kan. Nah,
mulai kalau saya tadi ya saya bilang kan saya pun ada kesempatan pun saya usahakan memang saya tampil memang supaya orang kenal identitas, karena bohong kalau nggak bicara pariwisata tentang identitas negeri itu sendiri gitu kan. Dan dalam hal ini permintaan terhadap pemerintah juga ya mendukung lah semua kegiatan yang memang ini kalau di Medan mungkin bicara tentang keikhlasan lah ya gitulah. Ya udah kembalikan aja lah gitu kan ke semulanya gitu kan. Mungkin Om Tato lebih tahu istilahnya Melayunya gitu kan. Dikembalikan ke semulanya gitu kan. Kangen kita kan dengan adanya bicara. Tapi karena gini, karena nggak bisa bicara Medan Melayu kalau misalnya nggak ada ornamen, terus interior, sentuhan-sentuhan memang budaya Melayu yang justru menimbulkan daya tarik tadi tuh. Baik. Oh, gue pernah ke Medan, gue pernah ke sana karena itu ya seperti itu. Jadi tadi ya balik ke topik pariwisata tadi yang menimbulkan rasa kangen. Akhirnya mereferensikan gitu kan. Oh, bubur pedas, gue makan di sini, gue pengen ini di mana gitu. Baik, itu dia tadi harus dijual itu juga. Baik, terima kasih Bang Yan Junat. Semoga bermanfaat atas perspektif dan juga pemahaman dari kedua narasumber kita, tadi Bang Muhar dan juga Bang Yan Junat atas tema yang menarik kita. Semoga bermanfaat kepada Anda terkait identitas dan juga identitas budaya adalah ciri khas kita untuk tetap dikenal oleh masyarakat luas di luaran sana. Baiklah, dan tentunya takkan hilang Melayu di bumi ini dan takkan hilang juga program Markombur karena kami akan kembali di episode selanjutnya. Di episode selanjutnya pastinya, dan saya Ziva Zahrianis pamit undur dari hadapan Anda bersama dengan rekan saya Muhammad Azrastion dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan narasumber, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Kita bertemu lagi. Salam juga dengan kami. Ahoy. Ahoy. Silahkan.